Risa berdiri di sudut ruangan. Seragamnya terasa sesak di antara jajaran perwira berwibawa. Kilauan lencana mereka memudar dibanding kusamnya kain di bahunya. Bisik-bisik merambat, tatapan menghakimi meluncur seperti panah dingin. Lampu kristal mewah di atas kepalanya terasa seperti beban, bukan penerangan. Tangannya menggenggam erat lencana usang, satu-satunya warisan. Di balik pintu kamarnya yang sederhana, Risa menyentuh sebuah figura lusuh. Wajah ayahnya terpampang di sana. Senyumnya kini hanya kenangan pilu, bayangan di artikel koran lama tentang kejatuhannya. Jemarinya meraba lencana yang sama persis dengan yang kini disematkannya, namun miliknya terasa hampa. Dendam lama bergejolak, api kecil yang tak pernah padam. Keringat menetes dari dahi Risa, membasahi seragamnya yang kotor. Ia mengangkat karung pasir berat, sementara rekan-rekan lain berlatih menembak di lapangan elit. Instruksi tajam sang komandan selalu ditujukan padanya, menyudutkannya. Senyum sinis terlihat di bibir perwira lain. Namun, pandangan mata Risa tetap tajam, tekadnya mengeras, tak goyah sedikit pun. Berkas tebal hasil penyelidikan Risa tergeletak di meja dingin, tak tersentuh. Tatapan meremehkan Kapten Bram mengiringi setiap kata yang diucapkannya. Ide cemerlangnya dilewati begitu saja, seolah tak ada artinya. Sebuah pena mahal milik Bram berputar di jarinya, seakan mengejek. Risa mengepalkan tangan, amarahnya menumpuk di balik senyum tipis yang dipaksakan. Lorong gelap menyelimuti Risa, napasnya memburu. Perintah atasan menyesatkannya ke sarang penjahat sendirian. Ledakan di kejauhan menggemuruh, memecah kesunyian. Peluru melesat melewati telinganya. Kakinya terpeleset, namun refleksinya sigap. Ia bukan jebakan, ia predator. Sebuah seringai kecil muncul, tak terlihat di balik kegelapan yang melingkupinya. Di depan puluhan pasang mata, Risa dipaksa membersihkan noda di sepatu jenderal, seolah seorang pelayan. Tawa remeh berdesir dari barisan perwira tinggi. Punggungnya terasa panas, menahan gejolak emosi. Sebuah kamera televisi berkedip menangkap setiap momen kehinaan. Namun, pandangannya tak pernah lepas dari jenderal itu. Sebuah janji tersembunyi berkedip di matanya. Cahaya senter menyusup ke sudut gelap arsip kepolisian tua. Risa menyelipkan tangannya di antara tumpukan berkas usang, mencari benang merah yang terputus. Debu beterbangan, menyeruak napasnya. Sebuah nama, sebuah tanggal tercoret di margin dokumen rahasia. Jantungnya berdebar kencang. Bukti baru, sebuah jejak yang akan membongkar semua kepalsuan. Di balik senyum manis direktur utama, terselip ancaman dingin. Jabat tangan yang erat, terlalu erat, menyampaikan pesan tanpa kata. Hati-hati Risa, bisiknya pelan, matanya menusuk. Selembar foto ayahnya, sobekan dari artikel lama, tergeletak di mejanya, seolah peringatan. Risa menahan napas, urat lehernya menegang, namun ia tetap tegak. Suara tawa ramah Bima, rekan juniornya, terdengar di koridor. Namun di tangannya, Risa melihat berkas rahasia miliknya diserahkan pada Kapten Bram. Senyum palsu Bima mengukir pengkhianatan yang jelas. Dada Risa terasa sesak. Kepercayaan yang ia berikan hancur berkeping. Ia kini tahu, ia benar-benar sendirian dalam misi balas dendam ini. Ruang sidang yang megah dipenuhi tatapan tajam petinggi kepolisian. Risa berdiri di tengah, lampu sorot menyorotnya seolah penjahat. Palu hakim siap diketuk, menandai akhir karirnya. Sebuah amplop usang terselip rapi di balik saku jaketnya, beratnya terasa menekan. Ini bukan akhir, tapi awal. Tangan Risa bergerak perlahan, siap. Risa menatap lurus ke arah jenderal yang menuduhnya. Dengan gerakan lambat, ia mengeluarkan lencana usang ayahnya, menyandingkannya dengan fotonya yang kini terpampang di layar proyektor. Ruangan hening. Bisik-bisik berubah menjadi gumaman kaget. Wajah jenderal memucat, matanya membelalak. Topeng Risa runtuh digantikan oleh aura kekuatan yang tak terbantahkan.
Data digital meluncur di layar, memperlihatkan transaksi gelap, rekaman suara tersembunyi, dan surat perintah palsu. Setiap bukti menjerat satu persatu perwira tinggi di ruangan itu. Jari Risa menunjuk tepat pada jenderal. Sebuah seringai tipis menghiasi bibirnya. Wajah sang jenderal berubah pasi, keringat dingin membasahi pelipisnya. Kebenaran akhirnya terungkap. Sorot mata yang tadinya meremehkan, kini penuh kekaguman. Rekan-rekan yang dulu mencemooh, kini menatap Risa dengan hormat. Beberapa bahkan mengangguk pelan, seolah meminta maaf. Kamera berkedip tak henti, merekam perubahan dramatis ini. Suara bisikan takjub memenuhi ruangan, memuji keberaniannya. Kini, ia bukan lagi bayangan, melainkan bintang. Jenderal Bram, wajahnya hancur, digiring keluar ruangan oleh pasukan pengawal. Jubah kebesarannya kini terasa memalukan. Risa menatapnya tanpa emosi. Perlahan, ia mendekati meja kosong sang jenderal. Dengan penuh hikmat, ia meletakkan lencana usang ayahnya di atasnya, simbol keadilan yang tertunda. Mata Risa berkaca, namun ia tersenyum tipis. Risa melangkah keluar dari gedung megah, cahaya senja menyambutnya. Lencana ayahnya kini tersemat rapi di seragamnya, bukan sebagai beban, melainkan kehormatan. Ia tak lagi sendiri, namun jalan di depannya terbentang luas, penuh ketidakpastian. Sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya, bercampur kelegaan dan kesendirian abadi. Misinya usai, hidup barunya dimulai.